banget tuh balapan karapan sapi. Mana karapan sapi sih? Itu. Ini tuh pacu Jawi, Jihan. Bener kok ini. Karapan sapi dari Pulau Madura. Bukan. Kamu tuh dikasih tahu susah banget. Aku pernah dikasih tahu Bu Guru kalau ini tuh namanya pacu Jawi dari Minangkabau. Karapan sapi ini, Tasya. Hei, kalian kenapa sih kok ribut-ribut begini? Kayak kucing lagi mau berantem, tahu nggak? Ini loh Kak, si Jihan mengira ini tuh karapan sapi. Padahal kan ini namanya tradisi pacu Jawi. Oh iya Jihan, ini bukan karapan sapi, tapi ini pacu Jawi dari Minangkabau. Nah, daripada kita bingung-bingung, kita lihat aja yuk bukunya kakak lagi bawa nih. Yuk! Nah, ini nih yang kalian ributin. Pacu Jawi yang berarti balapan sapi merupakan tradisi Minangkabau yang sangat unik dan hanya ada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Permainan tradisional ini dilombakan setiap tahun. Menurut sejarahnya, pacu Jawi sudah ada sejak ratusan tahun silam. Tradisi ini berawal dari kegiatan petani setempat dan setelah musim panen. Tapi Kak, aku pernah nonton di TV juga. Karapan sapi mirip seperti ini, Kak. Bener Jihan, memang sekilas seperti karapan sapi. Tapi ada bedanya. Kalau karapan sapi di tempat yang kering, kalau pacu Jawi di tempat yang basah. Nah, untuk teknik permainannya, seorang joki mengendarai sepasang sapi yang diapit oleh alat pembajak sawah. Sambil memegang tali dan menggigit ekor sapi, jika gigitan pada ekor sapi semakin kuat juga berlarinya. Wah, pasti seru banget ya. Mereka berlomba-lomba secepat mungkin hingga menyentuh garis finish ya Kak? Tapi menurut buku yang Kak Zili baca nggak kayak gitu Tasya. Mereka berlari tidak ada lawannya, jadi hanya sendiri-sendiri. Nah semakin mereka lurus, semakin mereka menjadi pemenangnya. Dan ada waktunya juga. Pacu Jawi juga menjadi salah satu sarana daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal maupun mancanegara loh. Dan tradisi ini juga dapat meningkatkan harga jual sapi sehingga bisa membantu perekonomian peternakan. Tuh kan Jihan, apa aku bilang ini tuh pacu Jawi. Udah jangan berantem. Sekarang Kak Zili punya pertanyaan buat kalian. Pertama Tasya ya, apa bedanya karapan sapi dengan pacu Jawi? Itu masih gampang Kak. Karapan sapi dilakukan di tanah yang kering, sedangkan pacu Jawi dilakukan tanah yang basah dan berlumpur. 100 buat Tasya. Sekarang buat Jihan, pacu Jawi sudah ada sejak ratusan tahun silam. Jika kamu menjadi masyarakat tanah datar, mengapa kamu harus melestarikan budaya tersebut? Karena biar seru, Kak. Kan jadi ada lumayan hiburannya. Bukan begitu Jihan. Nih alasannya ada 3. Yang pertama, pacu Jawi adalah tradisi dari leluhur kita. Yang kedua, pacu Jawi adalah hiburan bagi masyarakat setempat maupun mancanegara. Dan yang ketiga, pacu Jawi dapat meningkatkan harga jual yang sangat tinggi untuk para peternak sapi. Jadi tambah makmur kan? Nah, tadi kan kita sudah membahas tradisi pacu Jawi dari Sumatera. Sekarang kakak mau menceritakan sebuah kisah dari salah satu novel, yaitu dari pulau yang letaknya nggak jauh di Pulau Sumatera, yaitu Pulau Bangka. Aku tahu tuh Kak, Pulau Bangka. Itu lokasi dari film Laskar Pelangi kan Kak? Nah bener banget Jihan. Sekarang Kak Zili bawa bukunya nih. Tadi sempat baca-baca novelnya, ada salah satu yang menarik. Mau denger nggak ceritanya? Mau! Oke, kita buka ya. Dapat dikatakan tak jarang Lintang mempertaruhkan nyawa demi menempuh pendidikan. Namun tak sehari pun ia pernah bolos. 80 km pulang pergi ditempuhnya dengan sepeda setiap hari. Dan tak pernah mengeluh jika kegiatan sekolah berlangsung sampai sore. Ia akan tiba malam hari di rumahnya. Sering aku merasa ngeri membayangkan perjalanannya. Ya ampun Kak, Lintang jauh sekali sekolahnya ya? Iya, makanya kamu kan sekolahnya mudah dijangkau. Jadi kamu harus lebih semangat daripada Lintang ya. Oke, kita lanjut ya. Kesulitan itu belum termasuk jalan yang tergenang air, ban sepeda yang bocor, dan musim hujan berkepanjangan dengan petir yang menyambar-nyambar. Suatu hari, rantai sepedanya putus dan tak bisa disambung lagi.
karena sudah terlalu pendek sebab terlalu sering putus. Tapi ia tak menyerah. Dituntunnya sepeda itu puluhan kilometer. Dan sampai di sekolah kami sudah bersiap-siap akan pulang. Saat itu adalah pelajaran seni suara dan dia begitu bahagia karena masih sempat menyanyikan lagu Padamu Negeri di depan kelas. Kami termenung mendengarkan ia bernyanyi dengan sepenuh jiwa. Tak tampak kelelahan di matanya yang berbinar jenaka. Setelah itu ia pulang dengan menuntun sepedanya lagi sejauh 40 km. Tuh Tasya, contoh Lintang. Jangan males-males sekolahnya. Apaan sih kamu nih? Sudah, kakak lanjutin lagi ya ceritanya. Pada musim hujan lebat yang bisa mengubah jalan menjadi sungai, menggenangi daratan dengan air setinggi dada. Membuat guru dan halilintar membabat pohon kelapa hingga tumbang, bergelimpangan terbelah dua. Pada musim panas yang begitu terik hingga alam memuai ingin meledak. Pada musim badai yang membuat hasil laut nihil hingga berbulan-bulan, semua orang tak punya uang sepeser pun. Pada musim buaya berkembang biak sehingga mereka menjadi semakin ganas. Pada musim angin barat puting beliung, pada musim demam, pada musim sampar sehari pun Lintang tak pernah bolos. Nah, tadi itu kisah Lintang dari novel Laskar Pelangi. Keren banget kan semangatnya? Iya Kak, aku ngedengernya langsung jadi semangat untuk belajar dan sekolah. Nah, sekarang aku mau nanya sama kalian. Yang bisa jawab nanti aku kasih hadiah deh. Pertanyaan pertama, kesulitan apa aja yang dialami oleh Lintang saat berangkat sekolah? Aku Kak, kesulitan yang dihadapi Lintang adalah jarak yang jauh, jalan yang tergenang air, ban sepeda yang bocor, dan musim hujan yang berkepanjangan dengan petir yang menyambar-nyambar. Benar, sekarang pertanyaan kedua ya. Dari cerita tadi, tunjukkan sikap Lintang bahwa dia seorang anak yang gigih dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Aku Kak, Lintang tak pernah bolos sekolah meski banyak rintangan yang menghadangnya untuk pergi ke sekolahnya. Benar Jihan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya. Berdasarkan cerita tadi, dari tokoh Lintang itu sifat mana yang patut dicontoh? Sikap yang dapat dicontoh dari tokoh Lintang yaitu gigih dan ikhlas menerima kondisinya. Bener, keren banget kalian berdua. Yes. Biar tambah seru, kakak punya games nih. Tapi sebelumnya beresin dulu yuk. Sini. Nah, sekarang pindah sini yuk. Nah, buat teman-teman yang di rumah yang tadi udah nonton juga boleh loh ikutan jawab bareng-bareng kita ya. Oke, pertanyaan pertama. 3 mendatar, 8 kotak. Siap? Siap! Tradisi balap sapi yang dilakukan masyarakat tanah datar adalah? Apa ya? Ayo Tasya, ayo Jihan. Aku Kak, Pacu Jawi. Kita buka ya. Betul banget, yes. Lanjut ya. 1 menurun 5 kotak, sinonim dari pelancong. Aku Kak, Oke, boleh Jihan. turis Kak. Kita buka ya. Betul, jadi pinter banget sih. Yang di rumah juga harus bener ya jawabnya ya. Ikutin terus ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. 4 mendatar, 7 kotak. Nah, siapa nama tokoh utama pada kutipan cerita Laskar Pelangi? Apa ya? Siapa yang bisa? Kayaknya... Aku lupa. Oh, aku buka. Lintang. Kita buka, bener. 1, 2, 3. Yeay, bener, hebat banget. Pinter-pinter deh. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, siap-siap ya. Yang di rumah juga jangan mau kalah ya. Jawab bareng-bareng, oke? 2 menurun 5 kotak. Hal yang dinilai dalam perlombaan pacu jawi adalah?
Apa ya? Pacu Jawi. Waktu, Kak. Yakin? Yakin? Kita buka ya. Yeay, bener. Pinter-pinter banget sih. Yang di rumah bener nggak nih jawabnya? Kita coba lagi selanjutnya ya. Tadi kita udah bahas panjang lebar tentang lintang. Kalau kalian nyimak, pasti kalian ingat. Kita mulai ya. Pertanyaan selanjutnya, 5 mendatar, 5 kotak. Sikap yang dapat kita contoh dari tokoh lintang adalah? Apa ya? Kamu ingat nggak? Bentar. Kayaknya ya. Aku Kak, Gigi. Bener banget. Nah, ini berarti nyimak. Kita selanjutnya lagi ya. 3 menurun 10 kotak. Hal yang lintang perjuangkan dalam hidupnya adalah? Apa ya? 10 kotak. Ayo. Tadi kita bahas. Pendidikan. Ya, pinter nih. Berarti kalian nyimak bener nih. Yeay. Yang ini udah kita bahas di awal loh tentang balapan sapi dari Minangkabau. Kita mulai ya. 6 mendatar, 4 kotak. Penunggang sapi pacuan adalah? Apa ya? Kamu ingat nggak? Nggak tahu. Joki, Kak. Kita buka ya. Bener, joki. Yeay. Ini pertanyaan terakhir ya. 7 mendatar, 6 kotak. Nama belakang penulis novel Laskar Pelangi adalah? Ih, kamu tahu nggak? Tadi sempet kamu lihat. Ayo. Aku ingatnya nama depannya doang. Kayaknya Andrea deh. Andrea. Bukan, ayo dikit lagi. Aku Kak, aku. Ingat, Kayaknya Hirata. yakin? Yakin. Kita buka ya. Yeay, bener, bener dong. Yeay, itu semua. Pinter nih, berarti kalian ingat semuanya. Duh, Kak Zili seneng banget deh, kalian pinter-pinter. Iya dong Kak, Tasya gitu loh. Tetap aja aku yang paling banyak. Aku dong yang paling banyak. Aku. Udah. Aku. Udah, Aku. Udah, pokoknya kalian udah pemenangnya kok ya. Baikan dong, baikan dulu dong. Pemenangnya udah kok, udah. Yeay, senyum.